Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel saya Alvira Rosadian. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi yang sama dengan bab sebelumnya, yaitu tentang pasar dan struktur pasar pada subbab yang berjudul harga keseimbangan. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang permintaan dan penawaran. Nah, di harga keseimbangan ini materi permintaan dan penawaran itu sangat berkesinambungan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini hingga selesai. Kita awali dengan mengetahui apa itu keseimbangan pasar atau harga pasar. Nah, di dalam gambar di layar itu ada ilustrasi di mana permintaan itu harus seimbang dengan penawaran. Di sini keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah atau kuantitas atau harga barang atau P yang diminta itu harus sama dengan jumlah atau harga barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Di sini, keseimbangan pasar itu secara logika dapat dijelaskan sekaligus mewakili rumus keseimbangan pasar, yaitu QD harus sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, dalam hal ini produsen itu bersedia melepas barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan konsumen atau pembeli itu bersedia membayar harga yang telah disepakati bersama. Maksudnya adalah antara penjual dan pembeli. Nah, harga keseimbangan pasar atau harga pasar ini terjadi atas dasar tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Setelah melewati penawaran atau tawar-menawar, maka terjadi harga pasar atau harga keseimbangan atau harga seimbang di mana disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Itulah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar atau harga pasar atau market equilibrium. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya keseimbangan pasar itu? Agar kalian memahami, coba kalian perhatikan tabel yang ada di dalam layar. Ada harga, QD kuantitas yang diminta, dan QS kuantitas yang ditawarkan. Di sini kalian perhatikan harga dan QD-nya. Sesuaikan dengan hukum permintaan. Jika harga barang naik, permintaan turun. Jika harga turun, permintaan naik. Di sini misalkan harga 3.000, maka permintaannya adalah 20. Kemudian harga turun 2.000, maka permintaannya 40. Dan harganya turun lagi 1.000, maka permintaannya naik lagi menjadi 60. Jadi semakin harganya turun, permintaannya semakin naik ya, sesuai dengan hukum permintaan. Sekarang kalian perhatikan harga dan QS-nya. Kuantitas yang ditawarkan. Di sini sesuaikan dengan hukum penawaran. Jika harga naik, penawarannya naik. Jika harga turun, penawarannya turun. Di sini harga 3.000, kemudian kuantitas yang ditawarkan adalah 60. Kemudian turun menjadi 2.000, kuantitas yang ditawarkan juga turun menjadi 40. Dan harganya turun lagi, kuantitas yang ditawarkan menjadi turun lagi dari 40 ke 40. Dari 40 ke 20. Jadi semakin harganya turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga semakin turun. Sekarang di sini saya akan membuat sumbu P. Di sini akan membuat kurva. Kita sediakan sumbu P harga dengan rentangnya dan sumbu Q kuantitas dengan rentangnya. Oke, di sini kita bikin koordinat ya pada kurva permintaan. Sini saya kasih keterangan
oranye ini kurva permintaan atau garis permintaan, dan ungu itu adalah garis penawaran atau kurva penawaran. Di sini kita sesuaikan, kita bikin koordinat dari kurva permintaannya dulu. Harga 3.000, permintaannya 20. Di sini ya. Kemudian kita kasih titik koordinat. Selanjutnya 2.000, permintaannya 40. Kita kasih titik koordinat, dan harga 1.000, permintaannya 60. Sini kita kasih titik koordinat. Nah, dari sini, dari 3 titik ini kita tarik garis menjadi kurva permintaan. Seperti ini. Saya kasih QD atau kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya. Oke, selanjutnya setelah kurva permintaan kita buat kurva penawaran. Kita sesuaikan harga dan QS-nya ini. Harga 3.000, maka kuantitas yang ditawarkan 60. Di sini ya. Kita kasih titik. Selanjutnya harga 2.000, kuantitasnya 60. Di tengah ini ya. Sama. Di tengah-tengah ini dengan kurva permintaan. Selanjutnya adalah harga 1.000, kemudian kuantitas yang ditawarkan adalah 20 di sini. Kita kasih titik koordinat. Oke, dari 3 titik ini kita tarik garis menjadi kurva penawaran. Seperti ini, QS bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya. Nah, setelah seperti ini kita tentukan di mana sih letak keseimbangan harganya atau harga pasarnya. Nah, keseimbangannya terletak di pertemuan antara garis permintaan dan garis penawaran. Di mana letaknya? Yaitu di sini. Di tengah-tengah ini ya. Di pertumpukan koordinat antara koordinat kurva permintaan, garis permintaan dan garis penawaran, letaknya di sini. Jadi ketemu harga pasar atau harga keseimbangan atau equilibrium price-nya di tengah ini. Di sini market equilibrium-nya atau harga pasarnya. Selanjutnya adalah pada golongan penjual dan pembeli. Di sini kita akan membedakan melalui kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini saya sediakan dulu sumbunya, sumbu P dengan rentangnya, kemudian sumbu Q dengan rentangnya. Di sini saya akan membuat kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya. Saya kasih keterangan QD. Di sini ya, garis permintaan warna oranye, kalian amati. Kemudian selanjutnya adalah garis penawaran. Bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya. Ini saya kasih keterangan garis permintaan QS. Oke, setelah ini kita akan membedakan golongan penjual dan pembeli. Nah, jika kalian amati dari kurva ini di mana letak harga pasarnya, tentu di sini ya. Pertemuan antara garis permintaan dan garis penawaran. Jadi di sini letak harga pasar atau equilibrium-nya. Oke, di sini kita akan mengamati golongan penjual dulu. Golongan penjual. Yang pertama adalah golongan penjual marginal, yaitu penjual yang mampu menjual harga setara dengan harga pasar. Jadi letaknya pasti di sini ya. Karena setara dengan harga pasar atau harga seimbang. Nah, letaknya di sini penjual marginal. Yang kedua adalah penjual super marginal. Super berarti hebat ya. Yang mana penjual super marginal itu adalah penjual yang mampu menjual harga di bawah pasar. Jadi dia mampu menjual harga di bawah harga pasar. Nah, letaknya di mana? Di sini nih letaknya. Nah, ini adalah letak penjual super marginal. Nah, jika kalian membahas tentang golongan penjual, kalian harus fokus pada garis penawaran ya. Di sini ya, garis penawaran. Oke. Nah, penjual super marginal ini contohnya seperti apa sih? Mungkin seperti penjual tangan pertama atau produsen tangan pertama, atau bisa juga penjual namun dia mengambil laba yang sangat sedikit, atau mungkin karena faktor lainnya. Itu dinamakan dengan penjual super marginal. Makanya dia berani menjual di bawah harga pasar.
Selanjutnya adalah penjual submarginal, yaitu penjual yang mampu menjual dengan harga di atas harga pasar. Tempatnya di mana? Di sini. Di sini tempatnya, penjual submarginal. Oke, itu adalah golongan penjual. Kita fokus pada garis penawaran. Sekarang kita akan membedakan golongan pembeli. Nah, kalau kita membahas tentang pembeli, maka sudut pandang kita adalah pada permintaan. Jadi kalian fokus pada garis permintaan ini. Oke, yang pertama adalah pembeli marginal, yaitu pembeli yang mampu membeli harga setara dengan harga pasar. Mampu membeli setara dengan harga pasar. Jadi letaknya di sini. Di harga seimbang ini ya. Nah, jadi di titik keseimbangan ini adalah tempat penjual dan pembeli marginal. Letaknya di tengah ini. Di garis equilibrium. Kemudian yang kedua adalah pembeli super marginal. Berarti pembeli yang hebat ya, yaitu pembeli yang mampu membeli harga di atas harga pasar. Biasanya adalah pembeli yang mempunyai pendapatan yang lebih atau mungkin faktor lain. Tempatnya di mana nih? Di sini nih, tempatnya di atas ya. Pembeli super marginal. Kemudian selanjutnya adalah pembeli submarginal, yaitu pembeli yang mampu membeli dengan harga di bawah harga pasar. Tempatnya di mana di sini? Nah, di sini tempat pembeli submarginal. Inilah golongan penjual dan pembeli. Oke, sekarang kita akan belajar mengamati perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan harga jika kurva permintaan atau kurva penawaran itu mengalami pergeseran. Oke, kita coba mengamati dulu ya. Kita sediakan sumbu P dengan rentangnya dan sumbu Q dengan rentangnya. Kita akan mengamati perubahan kurva permintaan dulu. Di sini ada keterangan garis permintaan dan garis penawaran warna ungu. Kita amati garis permintaannya dulu yang bergeser. Di sini saya sediakan ya, garis permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan sebaliknya. Oke, bagaimana jika garis permintaan atau kurva permintaan ini bergeser? Di sini kita sediakan juga garis penawaran agar tahu ya di mana letak harga pasarnya. Nah, jika kita sudah mengamati ini, kita pasti sudah tahu nih mana letak E-nya atau equilibriumnya. Letaknya pasti di sini ya, di tengah-tengah ini ya. Nah, pada titik harga P2, kemudian kuantitasnya adalah di Q2. Nah, di sini adalah letak harga pasarnya atau equilibriumnya. Nah, bagaimana jika garis permintaan itu bergeser ke kanan? Coba di sini saya geser ke kanan ya. Coba kalian amati dan perhatikan. Nah, ini saya geser dari sini ke sini. Saya kasih tanda QD1. Nah, jika garis permintaannya ini mengalami pergeseran ke kanan, adakah perubahan dari permintaan dan penawarannya, dari harga dan kuantitas penawarannya? Nah, di sini ketika sudah bergeser di sini, kita akan coba untuk melihat di mana E-nya. Nah, jika sudah bergeser seperti ini, maka E-nya berpindah dari sini ke sini. Pada titik harganya adalah P3 dan kuantitasnya adalah Q3, maka di sini kita sudah bisa menemukan titik keseimbangannya. Di sini ya, bergerak ke sini. Maka jika mengalami pergeseran ke kanan, maka harga pasarnya atau keseimbangan harganya berubah menjadi di E1 ini, bergerak dari E ke E1. Keseimbangan bergeser dari E ke E1, maka berganti ke sini. Dan kalian amati apakah mengalami perubahan harga dan kuantitasnya? Iya, mengalami perubahan ya, di sini jelas ya. Dari
P2 ke P3. Harganya naik ya dari P2 ke 3. Kemudian kuantitasnya gimana? Kuantitasnya juga mengalami kenaikan dari Q2 ke Q3. Maka di sini kesimpulannya, pergeseran kurva permintaan ke kanan dari QD ke QD1 mengakibatkan harganya itu naik dari P2 ke P3. Dan jumlah barangnya juga mengalami kenaikan dari Q2 ke Q3. Itu jika garis permintaannya bergeser ke kanan. Oke, setelah kita sudah mengamati perubahan kuantitas dan harga jika garis permintaannya itu bergeser, sekarang kita akan belajar bagaimana jika garis penawarannya itu yang bergeser ke kanan. Di sini kita sediakan sumbu P dan rentangnya, kemudian sumbu Q dan rentangnya. Garis oranye itu adalah garis permintaan dan garis ungu itu adalah garis penawaran. Kalian perhatikan agar bisa membedakan. Di sini saya sediakan kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya, QD. Kemudian garis penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya. Nah, dari sini perpaduan antara garis permintaan dan penawaran, kalian tentu bisa melihat ya di mana sih titik harga keseimbangannya, yaitu di sini ya. Pertemuan antara garis permintaan dan penawaran letaknya di sini. Maka di sini adalah harga keseimbangannya atau E-nya. Di sini E-nya pada harga P2 dan kuantitasnya adalah Q2. Maka di sini adalah letak equilibriumnya. Oke. Nah, bagaimana jika garis penawarannya ini saya geser ke kanan? Sini saya geser ya dari QS ke QS1. Saya kasih tanda QS1. Dari sini bergerak ke kanan. Berubah di sini. Nah, setelah ini kita akan mengamati di mana sih titik harga pasarnya jika sudah mengalami pergeseran ke kanan garis penawarannya. Sudah tidak di sini lagi ya, namun berpindah di mana? Yaitu di sini. Nah, berpindah di sini. Saya kasih tanda E1. Jadi pergerakan garis penawaran berpindah ke kanan di sini menjadi dari E ke E1. Jadi titik keseimbangannya sudah berganti ke sini. Kemudian dari sini kita amati, adakah perubahan pada harga dan kuantitasnya? Nah, ternyata di sini harganya itu mengalami penurunan dari P2 ke P1. Kemudian kuantitasnya gimana? Kuantitasnya ternyata mengalami kenaikan. Harganya aja yang menurun, kuantitasnya yang naik. Nah, itu jika kurva penawaran mengalami pergeseran ke kanan. Di sini kesimpulannya adalah pergeseran kurva penawaran ke kanan dari QS nih ya, QS ke QS1 mengakibatkan harga barang itu turun ya dari P2 ke P1 dan jumlah barangnya itu mengalami kenaikan dari Q2 ke Q3 itu jika garis penawarannya bergeser. Oke, selanjutnya kita sudah tahu ya perubahan harga dan kuantitas jika kurva penawaran yang bergeser ke kanan dan kurva permintaan yang bergeser ke kanan. Nah, sekarang bagaimana jika garis permintaan atau kurva permintaan dan garis penawaran atau kurva penawaran itu saya geser secara bersamaan dengan rentang yang sama? Adakah perubahan harga dan kuantitasnya setelah mengalami pergeseran ke kanan secara bersamaan? Di sini kita sediakan sumbu P dan rentangnya, kemudian sumbu Q dan rentangnya. Di sini garis oranye adalah garis permintaan dan garis penawaran berwarna ungu. Kita sediakan dulu garis permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya ya. Kemudian garis penawaran bergerak dari kanan atas ke kiri bawah atau sebaliknya.
Di sini kita sudah bisa menentukan di mana letak E-nya atau harga keseimbangannya. Letaknya di sini ya, pada harga P2 dan kuantitasnya di Q2. Nah, bagaimana jika saya geser secara bersamaan dengan rentang yang sama? Misalkan ini garis penawaran dari QD ke QD1. Saya pindah ya, saya geser ke kanan, dan garis penawarannya juga saya geser ke kanan dengan rentang yang sama ya, ukuran yang sama. Nah, kalau seperti ini, di mana sih letak harga keseimbangannya? Apakah di sini? Bukan ya. Di sini adalah letak garis keseimbangan jika garis permintaannya itu bergeser ke kanan. Kemudian di mana? Atau di sini nih? Bukan ya, bukan di sini. Ini adalah harga keseimbangan pasar atau harga pasar jika garis penawarannya itu bergeser ke kanan. Lalu di mana nih letak keseimbangannya jika bergeser bersamaan dengan skala yang sama? Nah, dia akan bergeser ke sini, bukan di sini, bukan di sini, namun di sini ya. Nah, di sini adalah E1-nya atau harga seimbang atau harga pasar setelah mengalami pergeseran. Letaknya di sini ya, berubah di sini. Kemudian kita amati adakah perubahan harga dan kuantitasnya. Nah, ternyata harganya itu sama. Kemudian kuantitasnya gimana? Kuantitasnya bertambah dari Q2 ke Q3 ke Q4. Jadi di sini kesimpulannya, jika kurva permintaan dan penawaran itu bergeser secara bersama ke kanan dengan rentang yang sama, maka akan mengakibatkan harganya itu tetap. Namun kuantitasnya ini bertambah dari Q2 ke Q4. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengamati bagaimana jika kurva permintaan dan penawaran itu saya geser bersama ke kanan dengan rentang yang berbeda. Kalau sebelumnya kan rentangnya sama ya. Namun bagaimana jika saya geser pada rentang yang berbeda atau tak beraturan? Di sini saya sediakan sumbu P dan sumbu Q. Garis permintaan warna oranye dan garis penawaran warna ungu. Kita sediakan garis permintaan dan garis penawaran. Oke, di sini saya coba ya, saya geser secara tidak beraturan, skalanya tidak beraturan. Misalkan ini garis permintaannya saya geser lebih jauh lagi dari QD ke QD1. Kemudian QS-nya, garis penawarannya saya geser juga ke kanan dengan rentang yang berbeda dengan garis permintaannya. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan ya mana harga pasar awal. Oke. Di sini harga pasar, harga keseimbangan awal di sini letaknya E-nya. Pada harga P2 dan kuantitasnya di Q2. Nah, bagaimana jika saya geser ke kanan bersamaan dengan rentang yang berbeda? Apakah harga pasarnya di sini? Bukan ya. Ini terjadi jika garis permintaannya yang bergeser ke kanan. Atau di mana? Di sini nih. Bukan di sini ya. Ini terjadi jika harga seimbang ini terjadi jika garis penawarnya bergeser ke kanan. Lalu di mana? Dia akan berubah menjadi di sini nih. Harga pasarnya. Oke, berpindah di sini jika mengalami pergeseran ke kanan dengan skala yang tidak beraturan. Jadi letaknya di sini. Saya kasih tanda E1. Kemudian adakah perubahan dari harga dan kuantitasnya setelah mengalami pergeseran dengan skala yang tidak beratur? Nah, ternyata harganya itu naik dari P2 ke P3. Kemudian kuantitasnya gimana nih? Kuantitasnya juga mengalami kenaikan dari Q2 ke Q5. Jadi kesimpulannya, jika kurva permintaan dan penawaran bergeser secara bersamaan dengan skala yang berbeda, maka akan mengakibatkan kenaikan harga. Kenaikan harga ya, naik ya dari P2 ke P3 dan mengalami kenaikan kuantitas juga dari Q2 ke Q5. Seperti itu ya.
Apa peran pemerintah dalam menentukan harga pasar? Yang pertama adalah untuk penetapan harga tertinggi atau ceiling price. Di sini dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar tidak ada konsumen yang dirugikan karena membeli harga yang terlalu mahal. Yang kedua adalah untuk penetapan harga terendah atau floor price. Di sini dimaksudkan untuk melindungi produsen agar jika terjadi perang harga atau persaingan harga, tidak ada produsen yang dirugikan karena ada penentuan harga terendah. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk penetapan harga. Perlu diingat dan dicatat bahwa adanya penetapan harga ini akan mengakibatkan harga menjadi naik. Jelas ya, karena ada penambahan pajak. Dan jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi turun, sehingga dampak pada fungsi penawarannya adalah sebagai berikut, di mana PST atau harga setelah pajak itu bertambah. Kuncinya di sini plus T. Jadi rumusnya PST A plus BQ plus T. Nah, bertambah ya harganya ya. Jadi di sini kuncinya plus T. Namun untuk QST-nya atau kuantitas setelah pajak itu menjadi berkurang. Di sini kuncinya min T atau min tax atau pajak. Di sini QST sama dengan A plus B buka kurung P min T, di mana PST-nya adalah harga setelah pajak, QST-nya jumlah setelah pajak, dan T-nya itu tax atau pajak. Selanjutnya adalah untuk penetapan subsidi. Nah, perlu kalian catat bahwa subsidi ini mengakibatkan harga barang menjadi turun. Jelas ya, karena ada bantuan subsidi dari pemerintah membuat harga barang itu turun. Dan jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi naik, sehingga dampak pada fungsi penawarannya menjadi seperti berikut, di mana PSS atau harga setelah pajak itu menjadi turun. Kuncinya di sini min S atau min subsidi dikurangi ya, yaitu PSS sama dengan BQ dikurangi S, dan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi naik. Kuncinya di sini plus S. Di sini QSS sama dengan A plus B buka kurung P plus S. Di sini di mana PST adalah harga setelah subsidi, QST adalah jumlah setelah subsidi, dan X-nya adalah subsidi. Perlu kalian ingat dan dicatat bahwa, sekali lagi diingat ya dan dicatat bahwa penetapan harga membuat harganya itu bertambah dan jumlah penawaran barang yang ditawarkan itu menjadi berkurang. Sedangkan jika ada penetapan subsidi itu membuat harga itu turun dan membuat kuantitas yang ditawarkan itu menjadi naik. Oke, kita akan belajar menghitung keseimbangan harga dan jumlah ya. Harga dan jumlah keseimbangan pasar. Coba kalian perhatikan soal yang ada di dalam layar. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 6. Di sini kita akan menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Di sini kita ketahui dulu ya QD dan QS-nya. QD sama dengan 15 min P dan QS-nya sama dengan min 2P min 6. Di sini kalian harus mengingat ya bahwa rumus keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Di sini kita sesuaikan aja dengan soal. Mana yang sama? Dengan ini kan di dalam soal QD. Di sini juga QD, maka kita pakai ini ya, QD sama dengan QS. Sama saja kita sesuaikan dengan soalnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus QD-nya adalah 15 min P sama dengan QS-nya adalah 2P min 6. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang sama ya. Kita kumpulkan yang sama menjadi seperti ini. Min P dari sini, min 2P. Min 2P dari mana? Dari sini, dari 2P ini. Nah, 2P ini jika dipindah ruaskan maka akan menjadi negatif. Karena di sini positif, jika dipindah ruaskan maka akan menjadi negatif. Sama dengan min 6. Min 6 ini dari sini ya. Kemudian min 15. Min 15 dari mana? Dari 15 ini. Karena di sini positif, maka jika dipindah ruaskan akan menjadi negatif. Selanjutnya kita jumlahkan satu persatu. Min P, min 2P itu sama dengan min 3P. Dan min 6, min 15 sama dengan min 21. Kalian anggap saja min itu adalah hutang dan plus adalah bayar ya, agar kalian bisa
lebih mudah memahami. Di sini misalkan kalian utang 6, kemudian kalian utang lagi 15, jadinya utang kalian adalah 21. Ya seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai P-nya atau harganya itu kita pindah. Min 3-nya ini kita pindah. Nah, jika perkalian, ini kan perkalian ya. Min 3P ini perkalian, min 3 dikali P. Nah, perkalian jika dipindah ruaskan maka akan menjadi pembagian. Seperti ini. Nah, min 21 dibagi min 3. Min 3 dari sini ya. Jika di sini dipindah ruaskan menjadi pembagian, maka hasilnya harganya adalah 7. Min 21 dibagi min 3 hasilnya adalah 7. Di sini sudah ketemu harganya. Sekarang kita akan mencari jumlah keseimbangannya. Nah, untuk mencari jumlahnya itu kita bisa pakai terserah ya, mau QD atau QS sama aja. Nanti hasilnya juga akan sama. Coba saja saya masukkan yang ini ya, QD sama dengan 15 min P. QD sama dengan 15 min 7. Dari mana? Karena sudah diketemukan di sini. P-nya harganya adalah 7. Jadi QD-nya adalah sama dengan 8. Sama aja ya, kalian bisa pakai QD atau bisa pakai QS karena nanti hasilnya sama. Coba kita uji ya, bagaimana jika kita pakai yang QS. QS sama dengan 2P min 6. QS sama dengan 2 dikali 7 dikurangi 6. QS sama dengan 8. 7 dikali 2 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sama ya, jadi kalian bisa bebas pilih, kalian bisa pakai QD untuk menentukan kuantitasnya atau pakai QS. Di sini pilih salah satu aja, QD atau QS, karena hasilnya sama. Jadi di sini keseimbangan pasar itu terjadi jika harganya itu 7. P ketemu 7 ya, dan jumlahnya adalah 8. Nah, itu sudah ketemu. Selanjutnya, di soal yang kedua, kita tentukan besar keseimbangan jumlah harga barang dan kuantitasnya jika ada penambahan pajak dan adanya subsidi. Bagaimana? Di sini saya siapkan 2 kolom ya. Kolom jika terjadi penambahan pajak dan jika terjadi subsidi. Oke. Yang pertama kita akan menyelesaikan yang terjadi pajak dulu. Kita ketahui soalnya dulu. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah QD sama dengan 15 min P dan QS sama dengan 2P min 6, sama dengan soal sebelumnya ya. Di sini kita menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar jika terjadi penambahan pajak sebesar 9 per unitnya, dan kita akan menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar jika ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp9 per unit. Di sini kita akan selesaikan ketika terjadi pajak dulu. Kita ketahui QD dan QS-nya. QD sama dengan 15 min P dan QS sama dengan 2P min 6. Nah, jika terjadi penambahan pajak, maka kuantitas yang ditawarkan itu menjadi berkurang ya. Jadi yang kita rubah itu pada kuantitasnya dulu. Di sini yang kita rubah adalah pada kuantitasnya karena kuantitasnya mengalami penurunan karena terjadi adanya penambahan pajak. Nah, di sini saya kasih keterangan pajak berdampak pada pengurangan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi yang kita rubah adalah pada fungsi penawarannya. Atau di sini P min T, maka fungsi penawarannya itu berubah menjadi QST karena ditambah dengan pajak. Jadi berubah menjadi QST sama dengan 2P min 6. Nah, QST sama dengan 2 buka kurung P min 9. 9 dari mana? 9 dari sini nih. Jumlah penambahan pajaknya itu 9 per unit dikurangi 6. Sehingga di sini 2P dari mana? 2 dikali P. Kemudian min 18, 2 dikali min 9 hasilnya 18 dikurangi 6. Maka QST-nya atau kuantitas setelah pajak itu 2P min 24. Ini fungsinya ya. Fungsi dari QS-nya berubah menjadi 2P min 24.
Nah, selanjutnya kita masukkan pada rumus keseimbangan. Nah, rumus keseimbangan itu kan Ki D sama dengan Ki S ya. Karena ada penambahan jumlah pajak, jadi kita pakai fungsi penawaran yang baru, yaitu berubah menjadi Ki D sama dengan Ki ST karena ditambahkan dengan pajak. Kemudian kita masukkan saja min 15 ya, min P sama dengan 2P min 24. Dari mana? Dari rumus fungsi penawaran yang baru, kita pakai yang baru, QST ini ya. Jadi yang QS ini sudah nggak dipakai. Kemudian kita jumlahkan yang sama dulu. Min P sama dengan min P min 2P. 2P dari mana? Min 2P nya dari sini, karena di sini positif berubah menjadi negatif, sama dengan min 24 dari sini ya, min 15 dari sini. Karena di sini naik positif, maka berubah menjadi negatif jika dipindah ruaskan. Oke, kemudian kita jumlahkan min P min 2P, hutang P hutang 2P, jadinya min 3P sama dengan hutang 24, hutang lagi 15 menjadi hutang 39. Kemudian untuk menentukan P-nya di sini kita pindahkan min 3P. Karena min 3P kita pindahkan min 3-nya, maksud saya. Karena min 3P ini adalah perkalian, maka dipindah ruaskan menjadi pembagian. Jadinya seperti ini. P sama dengan min 39 dibagi 3, hasilnya adalah 13. Sudah ketemu ya harganya. Sekarang kita cari kuantitasnya. Nah, untuk mencari kuantitas bisa pakai Ki D atau Ki ST, sama aja karena rumusnya Ki D itu sama dengan Ki ST. Di sini saya masukkan Ki D-nya ya. Ki D sama dengan 15 min P. 15 dikurangi 13 dari harganya ya, sudah ketemu 13, maka Ki D-nya adalah 2. Jadi di sini harga keseimbangan itu terjadi jika harganya 13 dan jumlah barang yang ditawarkan itu 2, turun ya di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menghitung ketika terjadi subsidi. Di sini diketahui dulu Ki D, Ki S-nya. Ki D sama dengan 15 min P dan Ki S-nya sama dengan 2P min 6. Nah, perlu diingat bahwa jika terjadi subsidi maka berdampak pada penambahan jumlah barang yang ditawarkan atau P plus T, maka fungsi penawarannya berubah menjadi QSS karena dikurangi pajak ya. Jadi di sini kuantitas setelah subsidi sama dengan 2P min 6. Oke, di sini berubah, yang saya tandai merah ini perubahan ya. Oke, perubahan penjumlahannya QSS sama dengan 2 buka kurung P plus 9. Plus 9 dari mana? Dari sini. Karena ada subsidi, jadi ada subsidi sebesar 9 per unit. Di sini ditambahkan ya, karena jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi naik jika ada subsidi. Jadi P plus 9 tutup kurung min 6. QSS sama dengan 2P, 2 dikali P jadinya 2P, 2 dikali plus 9 jadinya plus 18 dan min 6. Hasilnya QSS sama dengan 2P min 12. Dari mana 18 dikurangi 6. Selanjutnya kita masukkan ke rumus keseimbangan dengan fungsi penawaran yang baru. Sudah tidak pakai QS ini ya, namun kita pakai QSS yang sudah setelah subsidi. Di sini Ki D sama dengan QSS. Kita masukkan min 15P sama dengan 2P min 12. Kita jumlahkan yang sama menjadi seperti ini, sama ya dengan perhitungan sebelumnya. Min P min 2P, 3P sama dengan min 12 min 15 jadinya min 27. Kemudian untuk mencari P-nya kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Hasilnya menjadi seperti ini, min 27 dibagi min 3 hasilnya 9. Jadi ketemu P-nya 9. Selanjutnya P-nya sudah ketemu ya harganya, kita hitung, kita cari kuantitasnya. Bisa kita masukkan rumus Ki D atau QSS, hasilnya sama. Di sini saya masukkan Ki D sama dengan 15 min P. Ki D sama dengan 15 dikurangi 9. P-nya sudah ketemu ya 9. Kemudian Ki D-nya ketemu 6, 15 dikurangi 9 jadinya 6.
Maka harga keseimbangan terjadi jika harganya 9 dan jumlahnya 6. Jadi naik ya setelah terjadi subsidi. Nah, agar kalian memahami materi ini, coba kalian kerjakan soal-soal di layar ini untuk memperdalam ilmu kalian terkait bab pasar dan struktur pasar pada harga keseimbangan. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait pasar dan struktur pasar dengan subbab harga keseimbangan. Nah, sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.